jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sistem operasi Windows 7 atau Windows 7, dimana di sini ada beberapa icon yang ada di desktop. Ini icon-icon, kemudian di bawah juga ada taskbar ini, kemudian ini adalah yang ada gambarnya adalah yang dinamakan dengan desktop. Saya bahas satu-satu apa itu desktop, kemudian bagaimana konfigurasi desktop, kemudian apa itu icon-icon yang ada pada desktop, dan di bagian bawah ini fungsinya untuk apa. Yang pertama adalah icon. Di sini di dalam Windows 7 ada icon-icon yang berfungsi sebagai jalan pintas atau shortcut menuju ke aplikasi sesuai dengan nama iconnya. Misalkan contohnya di sini saya akan mengakses atau membuka program browser Google Chrome. Tinggal arahkan kursor kita ke Google Chrome, kemudian kita klik 2 kali. Setelah klik 2 kali nanti akan muncul aplikasi Google Chrome. Jadi fungsinya icon ini adalah untuk membuka program dengan cepat dengan mengarahkan kursor ke aplikasi atau icon aplikasinya, kemudian klik 2 kali. Kalau sudah klik 2 kali nanti akan muncul aplikasi tersebut. Kemudian di bawah ini yang dinamakan dengan taskbar, di sini ada menu start bergambarkan icon Windows. Ketika kita klik nanti akan muncul program-program yang terinstal pada sistem operasi kita atau yang ada pada komputer kita. Di bedanya di sini ketika kita akan membuka program tidak bisa langsung klik muncul, tapi misalkan contohnya di sini saya akan membuka Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa mencari pada all program, kemudian arahkan ke Microsoft Office, kemudian di sini kita bisa memilih aplikasi Microsoft Word yang akan kita buka. Ya, ini aplikasi Microsoft Word sudah terbuka. Kemudian kembali lagi ke menu start. Di sini selain menggunakan all program, di sini juga ketika program tersebut biasa digunakan biasanya akan muncul di bagian atasnya. Kalau di bagian atas ini bisa kita klik 1 kali untuk mengaktifkan atau menjalankan program tersebut. Contohnya misalkan ini saya klik 1 kali, kemudian akan muncul beberapa halaman atau tugas yang pernah kita kerjakan, tinggal kita klik nanti akan muncul. Jadi di bagian atas dari menu start all program ini itu merupakan istilahnya adalah history atau rekaman yang sudah dilakukan. Dalam artian di sini maksudnya program yang pernah kita buka itu akan terekam di sini, sehingga ketika kita akan membukanya kembali kita bisa langsung mengarah ke sini kemudian mencari file mana yang telah dibuka. Misalkan tadi di situ kita buka Microsoft Word, kemudian di sini ada recent. Ini adalah file-file yang pernah kita buka menggunakan Microsoft Word, tinggal kita pilih. Nanti tinggal klik 1 kali, kemudian akan jalan aplikasi tersebut menampilkan file yang pernah kita edit. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada menu PC, dokumen, picture, musik, games, dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi sistem yang bisa mengarahkan kita ke file-file yang terdapat pada drive C. Misalkan contohnya di sini pada dokumen, berarti nanti mengarah pada file di dokumen. Kemudian misalkan lagi di sini kita mengarah ke games, berarti nanti mengarah ke file sistem yang di situ terdapat banyak game. Kemudian di sini ada lagi menu control panel, di mana di situ untuk menu control panel itu merupakan menu sistem yang bisa digunakan untuk memanajemen baik itu program maupun yang lain. Di antaranya adalah internet network, hardware, sistem security dan sebagainya, termasuk pengaturan akun di sini. Akun.
Kemudian masih kembali ke menu start. Di menu start ini ada tombol shutdown. Shutdown, nah ini adalah tombol yang digunakan untuk mematikan komputer secara benar atau normal. Tinggal kita klik tombol shutdown tersebut, atau misalkan kita mau reset tinggal klik tombol panah di samping shutdown, kemudian kita pilih apakah mau di sleep, restart, log off, switch user, atau yang lain. Nah, ini adalah tombol yang digunakan untuk mematikan, merestart komputer, atau mematikan sebentar, atau mengunci, atau mengganti user. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada tombol search ya, yang fungsinya untuk melakukan pencarian terhadap aplikasi yang akan kita buka. Misalkan di sini saya akan membuka command prompt, berarti saya tinggal tekan cmd, tekan enter, nanti muncul command prompt. Kemudian misalkan lagi ketika kita akan membuka Chrome, tinggal ketikkan Chrome, kemudian tekan enter, nanti akan muncul aplikasi Google Chrome. Itu cara membuka aplikasi menggunakan search atau menggunakan menu start, kemudian mengetikkan kata kuncinya di kolom search ini. Kemudian di sampingnya lagi ada icon-icon juga, ini di taskbar ada icon Internet Explorer, Windows Explorer, Windows Player, Media Player, Google Chrome, dan ada Game Studio. Di sini ini icon-icon juga berfungsi untuk menjalankan aplikasi yang kita akan buka. Misalkan di sini saya akan membuka Chrome, tinggal klik di sini satu kali. Kalau di icon ini kita kliknya 2 kali, di sini kita kliknya 1 kali. Kita klik 1 kali, nanti akan muncul aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian di sampingnya lagi di sini adalah yang bergambarkan folder. Ini adalah jendela yang digunakan untuk memanajemen file kita. Ketika kita klik icon tersebut, maka di sini akan muncul drive yang ada pada komputer kita. Misalkan sini adalah komputer kita, kemudian di bawahnya ada drive C. Nah, di sini drive C ini adalah biasanya digunakan untuk menyimpan file-file sistem operasinya atau file-file yang terdapat pada sistem untuk menjalankan komputer. Kemudian biasanya untuk menyimpan data, biasanya di sini ada drive lagi, yaitu drive local disk D. Kalau di sini saya cuma ada drive C. Kalau misalkan di komputer Anda ada drive D, drive E, dan sebagainya, biasanya untuk drive D dan drive E itu digunakan untuk menyimpan file atau data kita. Dan untuk drive C secara umum biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada tulisan IN. Ini adalah untuk pengaturan bahasa. Ketika kita klik di sini nanti akan muncul bahasa mana yang akan kita pilih, apakah Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian sampingnya lagi di sini tanda panah ke atas, kita klik. Nah, di sini adalah icon-icon yang ada pada tampilan kecil ini juga digunakan untuk membuka aplikasi atau perintah, atau memberikan perintah agar komputer menjalankan apa yang kita pilih di sini. Misalkan di sini saya pilih ada Epson, nanti kita klik 1-2 kali, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalkan lagi kita klik Game Studio, nah di sini akan muncul Game Studio. Kemudian di sampingnya lagi ada tombol icon baterai. Ini menyatakan keadaan baterai kita, apakah full atau drop atau bagaimana. Ini sini bisa kelihatan, sehingga kalau di sini posisinya seperti ini berarti posisi dalam keadaan di charger atau di cas ya. Kemudian di sampingnya lagi ada icon network untuk icon jaringan yang digunakan untuk melakukan pengkoneksian ke jaringan komputer. Misalkan di sini kalau misalnya ada wifi, kita klik di sini ada wifi yang terdeteksi, tinggal kita klik kemudian tekan connect untuk mengkoneksikan ke jaringan menggunakan wifi. Kemudian di sampingnya lagi ada speaker. Nah, speaker ini adalah untuk mengatur suara yang nanti keluar pada laptop. Biasanya kalau kita mendengarkan musik di sini untuk suaranya bisa kita atur, bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian di sampingnya lagi ada tanggal dan jam. Untuk tanggal dan jam ini juga bisa kita atur. Di sini kita tinggal klik pada tanggal dan jam, kemudian
change date and time. Di sini kita bisa mengatur jam tersebut secara manual dengan cara change date and time, diklik kemudian kita atur manual. Kemudian kalau kita ingin menggunakan internet atau menyamakan dengan waktu internet, tinggal pilih pada internet time, kemudian change setting. Nah di sini kita misalkan kita connect ke internet ya, di sini tulisannya internet akses, kita tinggal update now. Kalau kita klik update now, nanti otomatis waktu akan disamakan dengan internet. Misalkan sini the clock was successfully synchronized with time Windows come on 11.03.2020 Ini akan sesuai dengan waktu yang ada di internet. Kita tinggal klik OK untuk menggantinya. Nah itu adalah fungsi dari yang ada pada pengaturan tanggal dan waktu. Ini tinggal kita klik tanggal dan waktunya, nanti dipilih change date and time setting, tinggal kita sesuaikan sesuai kondisi kita. Kemudian yang terakhir di sini ada desktop. Gambar desktop ini biasanya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita akan mengganti desktop ini, caranya mudah, dan saya juga sudah pernah memposting video tentang bagaimana cara mengganti gambar background desktop komputer atau laptop. Tinggal klik pada area yang kosong, kemudian kita pilih personalize. Klik di sini kita gunakan klik kanan, bukan klik kiri. Klik kanan, kemudian pilih personalize, kemudian tinggal arahkan ke desktop background di sini, kemudian bisa dicek gambar mana yang ingin ditampilkan. Kalau misalnya kita mau menggunakan Windows desktop background, tinggal kita arahkan ke Windows desktop background. Kalau kita akan menggunakan file kita, tinggal klik browser, kemudian cari letak file kita di mana. Di sini misalkan saya gunakan Windows desktop background, saya pilih background ini. Kemudian kalau sudah dipilih, tinggal tekan save change. Nah dengan seperti itu nanti gambar desktop akan berubah. Selain itu kita juga bisa mengatur yang lain, seperti contohnya untuk pengaturan desktop icon. Ya di sini kita bisa atur desktop icon, kemudian pengaturan pointer mouse. Nah pointer mouse nya kita mau rubah seperti apa, misalnya saya ingin menggunakan seperti gambar ballpoint. Nah tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik OK, sehingga nanti untuk pointer mouse akan berubah menjadi gambar point yang ketika ini di select. Misalkan belum cek lagi ya, ini bisa ini working in background, kita tinggal klik apply, kemudian OK. Nah ini untuk kursor mouse sudah berubah. Kita juga bisa mengganti akun picture atau gambar picture akun kita. Misalkan di sini, karena sini cuma ada satu akun PC administrator, di sini kita bisa gunakan atau mengganti gambar ini. Misalkan saya ganti, klik di sini untuk menggantinya dengan memilih gambarnya salah satu misalkan ini, kemudian change picture. Nah ketika kita change picture, otomatis nanti akunnya akan berubah. Nah ini sudah berubah. Kembali lagi, di sini juga kita bisa mengatur tampilan display ya. Display bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada personalisasi, kembali lagi ke sini. Nah di sini selain mengganti background, juga di sini bisa menerapkan atau menetapkan atau mengganti screensaver atau gambar ketika komputer dalam keadaan tidak aktif beberapa menit. Ini bisa kita atur. Misalkan di sini untuk screensavernya kita rubah menjadi teks 3 dimensi, sehingga nanti ketika dalam waktu 1 menit ini, atau mungkin kita bisa atur 5 menit atau berapa menit, nanti ketika 1 menit tidak digunakan, itu akan muncul seperti ini. Itu yang namanya screensaver. Jadi untuk menghemat baterai kita juga, tinggal kita klik apply, kemudian OK. Ya, sampai sini dulu. Itu merupakan pengenalan dasar dari sistem operasi Windows 7. Nah untuk kedepannya mungkin nanti saya akan sampaikan pengenalan untuk Windows 8 maupun Windows 10. Terima kasih.